Pak, hati-hati ya pasang tangganya biar anak-anak gampang naik. Makasih ya Pak, udah luangin waktu buat keluarga kita. Aku bakal lakuin apapun demi kalian, terutama buat Kenzo dan Kenzio. Kamu ngapain? Ini tempat umum, anak-anak bisa lihat. Mereka bukan satu-satunya yang butuh refreshing. Refreshingku cukup kayak gini. Ih, Kenzio nggak boleh. Kasihan kucingnya, bilangin mama papa loh. Ih, Kenzio nakal. Ada apa sayang? Astaga, anak papa jatuh ya? Sini papa obatin. Kakak Kenzo mana? Kakak Kenzo di mana sayang? Kamu obatin luka Kenzio ya, aku cari Kenzo. Gimana ini? Anak kita hilang. Kamu pulang saja, biar aku yang cari di sini. Benar, sebaiknya ibu pulang. Kasihan anak ibu yang ini kalau terus di luar. Aku sudah pesan taksi, kamu tunggu di sini ya. Sebaiknya lapor polisi Pak, ini sudah malam. Iya Pak, terima kasih sarannya. Saya akan ke kantor polisi sekarang. Maaf Pak, belum bisa dilakukan pencarian. Kita harus tunggu 1 kali 24 jam. Tapi anak saya baru 5 tahun Pak, dia pasti ketakutan. Kami paham Pak, tapi aturan harus kami ikuti. Baiklah, tapi begitu waktunya tiba, tolong bantu kami semaksimal mungkin. Tentu Pak, tolong sebutkan ciri-ciri anak Bapak. Ini foto mereka itu kembar identik. Yang hilang itu Kenzo. Bedanya, Kenzo punya tanda lahir di tengkuk lehernya dan pakai gelang bertuliskan namanya. Baik, ini sangat membantu. Silahkan pulang dulu Pak. Gimana ini sayang? Hampir sebulan Kenzo belum ketemu. Papa juga bingung, Ma. Polisi udah bantu sebisanya. Sekarang kita cuma bisa berdoa. Halo? Halo, Pak. Kami menemukan jasad anak kecil yang diduga sesuai ciri anak Anda, tapi jasadnya sudah rusak. Mohon ke rumah sakit Medika untuk identifikasi. Baik, Pak. Siapa, Pak? Pak! Mereka mungkin menemukan Kenzo. Kenzo? Tapi kenapa kamu kelihatan? Tapi dalam kondisi sudah meninggal. Apa? Jasadnya rusak. Kita harus ke rumah sakit. Dia tenggelam sekitar 2 minggu yang lalu. Bagian tubuh atas sudah membusuk. Tanda lahir tidak terlihat, tapi gelang namanya masih ada. Silahkan periksa lebih lanjut. Kenzo! Sayang, Mama sama Papa di sini, Nak. Mama. Mama. Kenzio ikut papa ya. Mama harus istirahat. Sayang, makan dulu ya. Kamu belum makan sudah beberapa hari. Aku ajak Kenzi keluar dulu. Aku pengen kita pindah dari sini. Semua sudut rumah ini, semuanya dipenuhi bayangan Kenzo. Rasanya sangat sesak. Baik, besok kita pindah. Dan satu hal lagi, ganti semua kontak kita. Aku nggak mau dihubungin sama siapapun. Mulai sekarang, anggap saja kita hanya punya Kenzio. Semua tentang Kenzo, tinggalkan saja di sini, termasuk foto-foto ini. Tapi Ma, Aku mohon, aku cuma pengen mulai dari awal. baiklah. Sampai sekarang, Kenzo belum juga mau berbaur dengan anak-anak yang lain. Itu karena dia masih merindukan keluarganya. Kasihan, anak sekecil itu harus terpisah dari orang tuanya.
Untung dia masuk ke bus kita. Kalau tidak, entah apa yang bisa terjadi padanya. Anak-anak, sudah waktunya pulang. Ayo cepat berbaris. Astaga, ini anak siapa? Ada apa? Ada anak kecil di dalam bus, Bu. Sepertinya dia ikut masuk diam-diam saat kita pulang dari kota sebelah. Ya ampun, bagaimana ini, Bu? Tidak perlu panik, siapkan ranjang kosong untuk malam ini. Biarkan anak ini tidur di sini dulu. Baik, Bu. Tenang sayang, kami semua orang baik di sini. Kamu ingin pulang ke rumah mama ya? Tapi ibu harus tahu dulu, siapa namamu? Enjo. Enjo? Sepertinya dia mencari sesuatu di lengannya. Tunggu sebentar. Kamu tahu huruf-huruf namamu kan? Bisa tunjukkan mana huruf-huruf yang kamu kenal. Ah, Kenzo. Kenzo tahu rumah Kenzo di mana? Nggak tahu. Nama ayah dan ibu kamu siapa? Nggak tahu. Kasihan dia harus tinggal di sini mulai sekarang. Ini salah saya. Andai saja saya tidak terlambat mencari informasi ke kota sebelah, mungkin kita tidak kehilangan jejak keluarganya. Ini bukan salah ibu. Saat itu kita memang bingung. Dia naik bus dari mana? Apakah di kota sebelah atau di tempat peristirahatan? Dan kabar simpang siur soal anak mereka yang katanya meninggal bisa jadi membuat keluarganya pindah dan mengganti semua kontak mereka. Sekarang kita cuma bisa berharap semoga Kenzo bisa segera berbaur. Tenang saja, Bu, saya akan selalu mendampinginya. Terima kasih. Ajak dia masuk untuk makan ya. Ayo sayang, kita makan. Hari ini kita makan ayam loh. Kenzo suka kan? Kita mulai dari awal ya, Mah. Ada satu hal yang belum aku lakukan. Sayang, ikut mama sebentar ya. Selesai, anak mama sekarang makin ganteng. Kenzi suka kan sama rambut barunya? Suka banget, Ma. Kenzi harus jadi anak baik ya, dan jangan pernah tinggalin mama. Iya, Mama. Sayang, bangun nak, ini sudah pagi. Sebentar lagi kamu bisa terlambat sekolah. Ayo nak, mama sudah siapkan sarapan kesukaan kamu. Sayang, nanti papa marah loh. Ayo bangun ya. Hah? Berisik banget sih, gue masih ngantuk. Tapi kamu hampir terlambat sayang. Gue nggak mau sekolah sebelum orang tua itu balikin semua fasilitas gue. Kalau itu maumu, jangan sekolah, tapi jangan harap papa akan balikin semuanya. Kamu sudah besar, Kenzi. Seharusnya kamu tahu cara bersyukur. Kita diberi rezeki lebih, bukan untuk kamu hambur-hamburkan sesuka hati. Teruskan saja sikap kamu itu. Entah nanti kamu akan jadi manusia seperti apa. Cukup, Pak.
Kamu juga mah, jangan terlalu memanjakan dia. Lihat sekarang, dia tumbuh jadi anak yang arogan. Bicara lo seolah-olah lo berkontribusi besar dalam hidup gue. Lakuin aja seperti biasa. Anggap aja gue nggak ada. Lo cuma peduli sama jas putih lo. Jadi jangan coba-coba buat ngatur gue. Kenzio! Gue cuma ngomong kenyataan. Anak dia cuma satu. Tapi dia nggak pernah ada waktu buat sekedar tahu apa yang gue butuhin. Buat dia, nggak ada yang lebih penting daripada uang. Udahlah, percuma juga ngomong. Benar-benar anak nggak tahu diuntung. Rasanya aku seperti membesarkan hewan, bukan manusia. Pah, sabar. Kenzio cuma belum mengerti kalau semua yang papa lakuin itu demi masa depannya. Tambah lagi ya, nak. Udah, Bu. Kenzo udah kenyang. Nanti malah ketiduran di sekolah kalau kekenyangan. Bener juga kata Kenzo. Baiklah. Biar ibu saja, nanti kamu terlambat ke sekolah. Enggak kok, Bu. Masih lama. Oh iya, Kenzo mau izin pulang agak telat. Pak Guru ingin mengajak Kenzo untuk lihat-lihat beberapa universitas kedokteran. Bagus itu, supaya kamu nggak salah pilih kampus. Tapi biayanya, gak usah pikirin biaya, itu sudah jadi kewajiban ayah. Iya sayang banget kalau anak sepinter kamu gak bisa mewujudkan mimpinya. Terima kasih banyak atas semuanya ya, Bu. Ya, Kenzo janji, suatu hari nanti akan balas semua kebaikan kalian. Kamu ini kayak ngomong ke orang asing aja. Pokoknya Kenzo janji, gak akan ngecewain ibu sama ayah. Kenzo berangkat dulu ya. Ibu bersyukur Tuhan mengirimkan Kenzo buat kita. Dia obat dari semua rasa kecewa ibu karena kita nggak bisa punya anak kandung. Kita harus kasih dia fasilitas yang layak. Ayah bakal kerja lebih keras lagi. Ayah ingin lihat dia pakai jas putih itu, berdiri gagah sebagai dokter. Mama! Ma! Kemana sih orang tua satu ini? Mama! Ada apa, nak? Bilang ke suami lo, jangan ikut campur urusan pertemanan gue. Sekarang semua teman-teman gue pada ngejauh. Tapi mereka bukan anak-anak yang baik, nak. Mama dan papa cuma khawatir. Terserah gue mau berteman sama siapa aja. Jangan so perhatian deh. Urus aja hidup masing-masing. Kenzi. Cepat buka, kami tahu kalian ada di dalam. Ada apa ini? Siapa kalian? Kami datang atas nama bos kami. Anak ibu meminjam mobil 3 bulan yang lalu. Sekarang mobil itu malah dijual. Kami mau kalian ganti rugi. Apa? Mobilnya dijual? Betul, bos kami sangat marah. Kalau ibu tidak mau mengganti rugi, kami akan laporkan anak ibu ke polisi. Tunggu, beri saya waktu. Saya akan bicarakan ini dengan suami saya. Ini kartu nama kami. Jangan macam-macam. Kalau kalian menghilang, kami datangi tempat kerja suami ibu. Jangan, saya janji. Saya akan segera menghubungi kalian. Nah, begini dong. Urusan kan jadi beres. Kami tidak akan laporkan anak kalian. Tapi sampaikan pada dia, sekali lagi main-main sama bos kami, dia bakal ambruk di jalanan. Ini semua karena kita terlalu memanjakan dia. Kalau saja Kenzo masih hidup, dia nggak akan bikin kita sejatuh ini. Cepat kemasi barang-barangnya, taruh di luar. Aku sudah nggak sudi merawat anak kayak dia lagi. Jangan, Pak. Mama mohon. Dia satu-satunya anak kita yang tersisa. Tapi lihat apa yang dia lakukan, Mah. Uang kita habis, utang kita di mana-mana. Dan sekarang, aku malah dipecat dari rumah sakit karena terus pinjam uang buat nutupi perbuatan dia. Jadi menurut Papa, harta dan jabatan lebih penting dari anak sendiri. Iya, kamu pikir kita makan dari daun? Semua nggak semudah itu, Mah. Mah, kamu kenapa? Mah, bangun! Kenapa kalian liatin gue kayak gitu? Ini udah takdir, bukan salah gue. Astagfirullahalazim, ibunya sudah meninggal, dia masih sekasar itu. Cukup, Kenzi. Hormati jenazah mamamu. Dia pasti sedih punya anak kayak kamu. Gue juga gak seberuntung itu punya orang tua kayak kalian. Apa? Pergi kamu. Pergi dari sini. Kamu bukan...
Beliau sepertinya sudah menyusul istrinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu, dua, tiga. Kamu lulus sayang. Wah, luar biasa. Kenzo nggak salah lihat kan, Bu? Enggak, kamu nggak salah lihat sayang. Kamu diterima di universitas kedokteran terbaik dan lulus dengan nilai sempurna. Dapat beasiswa juga. Ayah nggak kaget. Kalau kamu bilang mau sesuatu, kamu pasti serius dan kerja keras. Selamat ya Ken, sekarang fokus sama pendidikanmu. Iya ya, semua ini berkat dukungan kalian. Aku harus kabarin Xavier. Enggak, aku langsung ke rumahnya aja. Boleh kan, Bu? Tentu boleh, sebentar. Bawa sekalian makanan ini ya, pasti dia kangen masakan ibu. Ini sudah berkali-kali saya peringatkan, Kenzi. Jangan mentang-mentang kamu kerja di sini karena kenalan saya. Jadi bisa seenaknya gitu aja. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Pecat aja. Gue juga udah muak kerja di tempat ini. Masih banyak tempat lain yang bisa nerima gue. Udah miskin kepala batu. Halo kak, gue butuh kerjaan. Ken, lo udah bikin gue malu. Ini udah ketiga kalinya lo dipecat gara-gara sikap lo. Halah, kerjaan yang lo kasih nggak pernah ada yang bener. Ujung-ujungnya malah gue yang kena sial. Lihat nih mata gue rusak gara-gara percikan api las. Lo pikir gampang nyari kerjaan dengan keadaan begini? Kalau bukan karena kejadian itu, gue nggak bakal ngemis-ngemis minta kerjaan sama lo lagi. Itu bukan salah gue. Lo yang teledor kerjanya. Sorry Ken, kali ini gue nggak bisa bantu lo lagi. Gak bisa gitu dong. Dulu lo sering gue traktir. Sekarang giliran gue butuh. Lo malah... Justru karena itu, gue udah muak Ken. Udah biar gue transfer aja uang yang dulu-dulu. Sial, punya temen kayak anjing semua. Halo sayang, ada apa? Sayang, aku dengar kamu dipecat lagi ya? Kamu tahu dari Raka ya? Udahlah, kenapa kamu gak terima aja tawaran papa? Aku malu sayang, aku takut ngecewain kalian. Ya ampun, kamu ngomong apa sih sayang? Papa nawarin kerjaan karena dia percaya kamu mampu. Lagi pula itu juga bentuk balas budi ke almarhum papa kamu. Harga diri gue, persetan. Sayang, kok diam? Oke, aku terima. Makasih ya. Serius sayang? Asik, aku jadi punya alasan kalau sering ke kantor papa. Kamu sesenang itu. Iya dong, aku kabarin papa sekarang ya. Bye sayang. Mwah. Sayang, kangen banget. Nanti papa kamu lihat, bisa-bisa aku digampar. Yuk masuk, papa udah nunggu. Om sudah dengar dari Alicia, keputusan kamu tepat Kenzi. Tapi Om, saya masih kuliah, belum bisa kerja full time. Gak apa-apa, Om juga gak akan kasih pekerjaan berat kok. Gunakan kesempatan ini untuk belajar tentang perusahaan Om. Karena cepat atau lambat, kamu akan jadi bagian dari keluarga ini. Om, ini terlalu berlebihan buat Kenzi. Tidak, ini bahkan belum sebanding dengan kebaikan almarhum ayahmu. Om jadi ingat, setiap Om bertemu dengannya, dia pasti membicarakanmu dan tentu saja membanggakanmu. Jadi Om mengambil keputusan ini, karena tahu kamu akan mampu Kenzi. Sayang, kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Terima kasih Om sudah menerima saya. Justru Om yang berterima kasih. Kamu sudah jaga Alicia. Itu akan selalu saya lakukan. Ih, kalian bikin aku salting deh. Apa maksudmu? Tuan Muda Xavier mengetahui rencana kita. Dia membatalkan kontrak. Kita rugi 1 triliun. Tidak mungkin. Rencana ini sudah saya susun rapi. CEO muda itu nggak mungkin bisa tahu. Maaf Tuan. Kalian semua keluar. Om, duduk dulu. Minum, tenangkan pikiran. Kita akan bangkrut, Kenzi. Sita semuanya.
Ambil semua, jangan biarkan ada yang tersisa satupun. Mah, kenapa mereka ambil semua? Tenang sayang, Papa pasti bisa atasi ini. Pak, cepat pulang. Banyak orang datang. Mereka nyita semuanya. Papa akan segera pulang. Kenzi, cepat ke rumah, jaga Alicia dan Tante. Om masih harus di sini. Baik, Om. Sayang, Di mana Om kamu, Kenzi? Masih di kantor. Di sana juga sedang dilakukan penyitaan. Astaga. Om pasti bisa lewati ini. Halo? Tuan Aditama kena serangan jantung. Apa? Sekarang dalam perjalanan ke rumah sakit. Baik, kami segera ke sana. kenapa sayang? Om kena serangan jantung. Apa? Perusahaan Aditama Group resmi dinyatakan bangkrut setelah terungkap adanya kecurangan dalam kerjasama mereka dengan CEO muda Xavier Aldrich dari Aldrich Corporation. Saat ini, pihak berwajib tengah menyita seluruh aset milik Direktur Utama Aditama Group, yaitu Bapak Aditama. Kami juga menerima informasi bahwa sejumlah investor melayangkan gugatan ganti rugi atas kerugian besar yang mereka alami. Perusahaan besar Aditama Group kini kehilangan kekuasaannya, dan semua ini terjadi karena gebrakan dari perusahaan perintis Aldrich Corporation. Berikut kami tayangkan liputan selengkapnya. Mah, aku berangkat kuliah dulu ya. Nanti pulangnya agak malam karena aku dan Kenzi akan bekerja di restoran. Hati-hati ya sayang. Iya, Mah. Jangan lupa minum obat dan jangan banyak pikiran. Iya, pergilah, jangan sampai telat. Mah, aku pulang. Kenzi juga ikut. Mah? Mah? Mama di mana sih? Mama? Kita harus bawa Tante ke rumah sakit sekarang. Tapi biayanya. Bukan waktunya mikirin itu. Ayo cepet. Maaf Nona, kami sudah melakukan yang terbaik. Tapi karena benturan keras di kepala, pembuluh darahnya pecah dan menyebabkan jantungnya berhenti berdetak. Maksud dokter? Mama saya meninggal. Iya, kami turut berduka cita. Mama kenapa Mama juga pergi? Nadine. Gue turut berduka cita ya, Ci. Maaf baru sempet datang ke sini. Gue yakin lo bisa ngelewatin semua ini. Lo kuat, Ci. Gue nggak bisa lama-lama. Gue harus ketemu seseorang. Maaf ya. It's okay, nggak apa-apa kok. Di sini juga ada pacar gue. Makasih lo udah jauh-jauh datang ke sini. Gue pamit ya. Lo yang tabah. Barusan siapa sayang? Itu Nadine, sahabat kecilku yang sering aku ceritain ke kamu. Sayang banget dia nggak ketemu kamu dulu. Gak apa-apa sayang, lain kali juga masih bisa ketemu kan? Dok, tunangan saya kenapa? Dari hasil ini, terlihat ada tumor di otaknya. Kami mencurigai itu adalah kanker, tapi untuk memastikannya, perlu dilakukan tindakan operasi pengangkatan tumor terlebih dahulu. Kanker, Dok? Saya belum bisa memastikan 100%. Untuk itu, saya akan jadwalkan operasinya sore ini. Suster, tolong siapkan kamar untuk Nona Alicia. Baik, dokter.
Hasil patologi sudah keluar. Dan benar, tumor itu ganas. Nona Alicia positif kanker otak stadium 3. Tapi masih bisa disembuhkan kan, Dok? Masih ada peluang besar selama Nona Alicia menjalani kemoterapi dengan teratur. Saya juga dapat informasi kalau dia tinggal sendiri. Saya menyarankan agar Nona Alicia tinggal di pusat rehabilitasi pasien kanker. Jangan khawatir, fasilitas di sana gratis dan diawasi tenaga medis 24 jam. Baik, Dok. Terima kasih banyak. Sayang, Aku di sini. Aku bakal temenin kamu terus. Kamu harus tinggal di pusat rehab ya. Aku nggak tenang kalau kamu sendirian di rumah. Sayang! Nah, Pangeran Nona Alicia dateng nih. Ada apa, Sus? Seperti biasa, hormon Nona Alicia lagi naik turun. Saya tinggal ya. Makasih, Sus. Kamu capek ya? Sabar ya, sayang. kamu gak malu punya tunangan kayak aku? Dulu aku cantik dan bisa tersenyum percaya diri di sampingmu. Tapi sekarang, lihat aku. Wajahku rusak. Wajahku berubah. Rambutku setiap hari mulai rontok. Tubuhku makin lemah. Aku bukan lagi Alicia yang kamu kenal. Semua ini karena penyakit ini. Udah berapa kali aku bilang, kamu tetap perempuan paling cantik di dunia ini. Aku punya kabar. Aku mutusin buat lanjut S2 kedokteran. Aku mau jadi dokter, biar aku sendiri yang nyembuhin kamu. Tapi sayang, biayanya... Shh, aku bisa sambil kerja kok. Kamu fokus aja di sini. Kamu harus sembuh, oke? Kenapa sih semuanya kayak nggak pernah berpihak ke gue? Halo Tuan, cepat Nona Alicia kolaps saat kemo tadi. Sus, ini bukan Alicia kan? Setelah Tuan menutup telepon, kondisinya memburuk sangat cepat. Sayang, bangun. Kamu janji mau kuat. Kamu janji mau nunggu aku jadi dokter. Tuan, tenanglah. Kami akan memandikan jenazah. Mohon keluar sebentar. Lo tunggu pembalasan gue. Gue bakal buat lo ngerasain sakit yang sama. Akhirnya ayah bisa lihat kamu pakai jas putih juga. Kenzo baru jadi dokter residen tahun pertama ya. Tetap saja, kalau ibumu masih ada, pasti dia akan sangat bangga. Ngomong-ngomong, apa Xavier sudah tahu? Belum ya, dia masih di Jepang, lagi ngurus proyek di sana. Ayah salut sama dia, bisa manage waktu dan perusahaannya berkembang pesat tanpa bantuan siapapun. Kamu harus terus ada di samping dia ya, dukung dia dalam hal apapun. Paham? Baik ya, Kenzo berangkat dulu ya. Tunggu tanggal mainnya, lo akan hancur di tangan gue. Dua tahun berlalu dan gue masih stuck di sini. Padahal gue udah gali informasi, mata-matai dia kemanapun dia pergi. Tapi kenapa nggak ada celah buat gue masuk? Kenzo? Kenapa lo nggak ngabarin gue kalau lo udah balik dari tugas? Kenzo, kenapa orang itu mirip banget sama gue? Gue ala-ala aja pengen kasih kejutan. Malah lo nggak ada di ruangan, gagal deh ngasih surprise-nya. Gimana 2 tahun ini? Bisa-bisanya lo baru jadi dokter langsung ditugasin ke pelosok desa. Semuanya lancar, dan sekarang gue udah dipindahin ke rumah sakit pusat. Gue seneng dengernya. Lo mau kemana sekarang? Gue harus ketemu direktur rumah sakit. Lo sih kelamaan. Maaf, sebagai gantinya, nanti malam gue traktir di restoran Wagyu favorit lo. Janji ya, jangan tiba-tiba batal. Tenang aja, gue juga mau bahas soal rencana IVF gue. Siap, gue cabut dulu ya.
Kayaknya celah itu muncul. Dengan wajah yang sama, Xavier nggak akan sadar. Gue harus cari tahu siapa sebenarnya Kenzo itu, biar gue yakin dia orang yang ada di ingatan gue atau bukan. Sayang, sebentar lagi, semua penderitaan kamu bakal aku balas. Dan setelah semuanya selesai, aku bakalan nyusul kamu. Panti asuhan kasih ibu. Jadi lo berasal dari situ. Astaga, Kenzo, ini kamu, Nak. Iya, Bu. Gue harus hati-hati. Masuk, Nak, ayo. Ada apa, Kenzo? Kelihatannya ada hal yang penting. Hah, enggak, Bu. Cuma mau berkunjung. Ibu senang sekali kamu masih ingat kami. Setelah kamu diadopsi di usia 14 tahun, ibu sempat sedih. Tapi dengan kamu jadi dokter sekarang, ibu bangga banget. Ibu terlalu memuji. Ini semua berkat ibu juga. Udah mau nerima Kenzo di panti ini dulu. Ah, kamu ini. Ibu jadi ingat waktu pertama kamu datang. Wajah kamu murung terus selama 1 tahun. Mungkin waktu itu Kenzo belum terbiasa tinggal di sini, Bu. Mungkin iya. Bu, ibu masih ingat kenapa Kenzo bisa tinggal di sini dulu? Akhirnya kamu menanyakan itu juga. Kamu tinggal di sini sejak usia 5 tahun. Kamu terpisah dari orang tua dan saudara kembarmu. Ingatan gue nggak salah. Orang tuamu sempat mendapat kabar jika kamu meninggal. Mereka pindah dan ganti semua kontak. Jadi kami kehilangan jejak mereka. Apa ibu punya info soal orang tua kandung Kenzo? Mau cari mereka? Hmm, Yang ibu tahu, ayahmu seorang dokter. Dulu kerja di rumah sakit Medika, kota sebelah. Rumah sakit Medika. Bukannya itu tempat papa kerja dulu? Namanya Dirja Pradipta, spesialis jantung. Dirja Pradipta, itu nama papa. Semuanya makin jelas. Kenzo benar kembaran gue yang hilang dan dikabarin mati waktu itu. Kenapa, Nak? Ah, enggak, Bu. Kenzo pamit dulu. Ada jadwal operasi sore ini. Baiklah, jaga kesehatan ya. Jangan lupa sering-sering main ke sini. Ceroboh banget masukin pin gak hati-hati. Tapi ini bagus buat gue. Mungkin ada sesuatu di sini yang bisa bantu gue masuk di kehidupan Xavier. Ponsel, bener-bener ceroboh. Gue punya ide gila. Ternyata punya kembaran itu ada manfaatnya juga. Tunggu gue, Xavier. Gue bakal masuk ke hidup lo dan hancurin semuanya. Muka ini, muka gue juga waktu kecil. Jangan kira lo bisa hidup tenang pakai wajah yang sama kayak gue. Gue bakal rebut semua yang seharusnya jadi milik gue. Dunia ini cuma butuh satu wajah. Dan itu gue. Astaga bos, lo kemana aja? Jangan kebanyakan ngoceh, gue mau lo langsung kerja. Cloning ini sekarang, gue kasih waktu 30 menit. Wah, tumben. Biasanya lo cuma minta HP sekali pakai. Gue bilang cloning, bukan hanya pendapat lo. Apa lo nggak bisa? Eits, jangan ngeremehin gue. 10 menit beres. Beres bos, sama persis nggak ada bedanya. Nah, gitu dong. Keahlian lo akhirnya ada gunanya juga.
Sial, hampir aja ketahuan. Ternyata orang ini sibuknya kebangetan, cuman buka HP pas lagi penting. Bagus, makin gampang buat gue korek semua informasi tentang Xavier. Lo lagi off kan sekarang? Yoi, kenapa emangnya? Gue pengen ketemu, ada hal penting yang harus gue omongin langsung. Penting banget nih. Iya, sangat penting. Kita ketemu di kafe biasa. Gue tunggu sekarang. Padahal gue udah seneng banget hari ini bisa rebahan seharian. Oke deh, gue OTW. Nah, gitu. Jadi dokter jangan kebanyakan males. Gerakin badan lo biar sehat. Gue tunggu. Siap, bos. Hal penting, gue harus tahu apa itu. Kenapa nggak di rumah lo aja? Gue habis rapat di sini, jadi sekalian aja. Lagian dekat sama apartemen lo juga. Bener juga sih. Jadi hal penting apa sampai lo ribet ngajak ketemu? Pihak rumah sakit. Mereka melakukan kesalahan saat transfer embrio. Kesalahan gimana maksud lo? Mereka salah transfer. Dan sekarang, yang hamil anak gue bukan Yuna, tapi perempuan asing. Gue baru sekali ketemu dia semalam. Sialan. Tunggu. Serius? Terus masalahnya di mana? Perempuan itu namanya Davina Aziza, masih kuliah, dan dia keras kepala. Gue khawatir, dia nggak jaga anak gue dengan baik. Gue harus antisipasi dari sekarang, makanya gue mau lo jadi dokter pribadinya. Davina Aziza, kayak familiar namanya, itu nggak penting. Jadi lo bisa? Bisa sih, cuman gue available pagi sama malam doang. Oke, gue tetap nggak tenang sebelum tahu kondisi anak gue aman. Gue takut terjadi sesuatu. Santai bro, gue yakin dia nggak akan macem-macem. Kalau sampai ada apa-apa, gue bakal tuntut dia dan juga pihak rumah sakit. Wih, kejam amat. Pas banget. Ini kesempatan gue buat lebih deket sama Xavier. Lo ke rumah gue sekarang, Davina pingsan. Oke, gue OTW. Dok, tolong, pasien ini kena benturan di kepala, pupil matanya nggak ada respon. Gawat, cepat siapkan MRI sama CT scan sekarang. Baik, dok. Gue harus kabarin Xavier. Sorry, gue nggak bisa kesana. Tiba-tiba ada pasien kecelakaan, ini urgent banget. Akhirnya, ini kesempatan gue masuk ke rumah Xavier. Dokter Kenzo, tumben gak bawa mobil? Lagi masuk bengkel pak, servis bulanan. Oh alah, begitu. Iya pak, saya masuk dulu ya. Siap dok. Aduh, dokter Kenzo makin hari makin ganteng aja. Kalau dasarnya udah ganteng, rambut gaya apapun ya tetap ganteng. Tuan, dokter sudah tiba. Masuklah. Alicia. Selamat siang, Tuan Aldrich. Nona, saya akan memeriksa kondisi Anda. Tidak perlu dokter, saya sudah mulai membaik. Bangun dari tempat tidur pun kau belum sanggup. Gue cuman kecapean ya, bukan sekarat. Bentar lagi juga gue baikan. Jangan keras kepala, lanjutkan periksa dia. Nyebelin banget sih jadi orang. Tenang Nona, marah-marah tidak baik bagi Nona dan bayi yang ada di dalam kandungan Nona. Kenapa dia harus mirip Alicia? Fokus, gue nggak boleh kebawa perasaan sekarang. Gimana keadaannya? Kenapa? Khawatir? Oke, nggak ada yang serius. Dia cuman kelelahan, butuh istirahat doang. Tapi lo sendiri kayaknya yang lebih stres. Gue cuman gak suka sama hal-hal yang tidak terduga. Gue sampai lupa kapan terakhir kali lo bawa orang luar ke sini. Gue penasaran, lo yang selalu ogah urusan beginian, tiba-tiba bawa perempuan ke rumah lo. Ini cukup fenomenal. Lo tahu, gue gak punya pilihan lain.
Kenapa lo nggak berubah? Semua harus lo kontrol, semua harus sesuai dengan cara lo. Sampai urusan punya anak aja, lo milih jalan pintas. Lo tahu kenapa? Keluarga lo. Pernikahan cuma transaksi. Gue lihat itu sejak kecil. Ayah gue nikah cuma buat bisnis, bukan karena cinta. Ibu gue, dia lebih peduli sama reputasi dan warisan daripada anaknya sendiri. Lo nggak percaya cinta itu ada? Cinta itu cuma dongeng yang dibungkus realita. Lo lihat mereka senyum, saling gandeng tangan. Tapi begitu pintu rumah tertutup, yang tersisa cuma sunyi dan tatapan dingin dari dua orang asing yang lelah berpura-pura. Dan itu alasan lo gak mau menikah. Gue gak butuh pernikahan yang ujung-ujungnya cuma jadi tempat saling menyakiti. Gue cuma pengen punya keturunan, tanpa kebohongan, tanpa sandiwara. Tapi lihat lo sekarang, lo bahkan repot-repot bawa perempuan ke rumah lo, nanyain keadaannya, memastikan dia baik-baik saja. Lo yakin lo masih gak butuh drama? Ini cuman kebetulan. Kebetulan. Hal seserius ini gak mungkin cuman kebetulan. Lo lihat aja ke depannya. Sesuatu pasti akan terjadi. Dan gue bakal pastiin sesuatu itu gak akan terjadi. Terserah lo, gue harap juga gak akan terjadi sesuatu ke depannya. Gimana kerjaan lo di rumah sakit? Chaos. Gue yang biasa santai dan tenang di rumah sakit desa berubah jadi panikan dan emosian karena pasien yang berdatangan. Apalagi pasien di sini sifatnya berbanding terbalik sama di desa. Badan gue berasa habis ditonjokin satu ruangan. Istirahat aja dulu sebentar di sini. Gue lihat ada yang beda dari lo hari ini. Rambut. Tumben banget gaya rambut lo beda. Mana pakai kacamata burik lagi. Sialan, bisa-bisanya gue lupa. Enak aja, ini kacamata kesayangan gue ya. Oh, rambut. Gue belum keramas. Lo tahu sendiri dokter kalau lagi banyak pasien kayak gimana. Buat makan aja harus sambil lari-larian. Pantes gue cium bau yang gak enak dari tadi. Sialan lo. Rambut. Bego banget gue bisa sampai lupa sama rambut. Gue harus rubah penampilan gue. Selain tanda yang ada di tengkuk leher Kenzo, semuanya nggak ada yang beda. Kacamata. Gue harus cari cara biar bisa lepas dari kacamata ini. Ternyata dia bukan lawan yang gampang. Lebih arogan dari yang gue kira. Sombongnya bikin gue makin panas. Tapi dia punya kelemahan juga. Davina Aziza. Gue harus gali lebih dalam soal dia. Dia bakal jadi kunci buat bikin Xavier jatuh. Gue harus tahu kondisi Davina langsung dari dokter yang tanganin program IVF ini. Gue inget, kemarin Xavier kasih kontak dokter itu ke Kenzo. Gue harus telepon dokter itu sebelum Kenzo. Halo dok, saya Kenzo. Xavier udah bilang kalau saya yang handle Davina kan? Dokter Kenzo, iya benar, Anda butuh detail kondisi Nona Davina. Betul, kirim semua datanya. Baik dokter, saya akan segera kirimkan dokumen medisnya. Terima kasih dok. Untung dulu gue sempat kuliah kedokteran, jadi gampang bongkar beginian. Dengan ini, Davina ada di tangan gue. Xavier, siap-siap aja buat jatuh. Gue bakal hancurin lo dari orang yang paling penting buat lo. Nadine, sahabat kecil Alicia, sekaligus mantan murahan Xavier. Buat apa dia ngehubungin Kenzo? Kayaknya ada hal yang penting, dan gue harus tahu. Dokter Sosuci itu selalu sibuk. Ya udah, biar gue yang ngangkat. Kita perlu bicara. Udah gue tebak dia pengen ketemu. Baiklah, kita bertemu di jalan gelap belakang rumah sakit. Di sana. Ya. Kau yakin? Tentu saja aku yakin. Kalau kau takut, lebih baik jangan buang waktuku. Baiklah, kau yang menentukan tempat. Aku akan datang. Untuk saat ini, apapun bakal gue lakuin demi balas dendam. Dan lo, Nadine, akan jadi bidak pertama gue. Sejak kapan kau suka tempat seperti ini? Padahal kau bukan tipe pria yang suka bermain di sudut gelap. Aku hanya berhati-hati. Berhati-hati atau takut? Kau bisa terus bermain dalam bayangan. Tapi kau tahu,
Cepat atau lambat, aku akan menemukan cara untuk menarikmu keluar. Dan aku akan memastikan kau tidak pernah bisa. Kenapa kita tidak hentikan sandiwara ini dan bekerja sama? Kita punya musuh yang sama. Aku ingin dia hancur, kau juga. Aku tidak peduli caranya selama hasil akhirnya sama. Aku tidak tertarik. Kau bilang tidak tertarik. Tapi aku tahu kau tidak akan pernah benar-benar melepas kesempatan ini. Jangan so tahu. Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Misalnya tentang Alicia. Apa maksudmu? Aku mengenalnya lebih lama darimu. Aku tahu dia lebih dari yang pernah kau sadari. Dia tidak pernah memberitahumu, bukan? Bahwa aku adalah sahabatnya. Dia bercerita banyak tentangmu, bahkan di saat terakhirnya. Apa yang kau inginkan? Kau tahu jawabannya. Bodoh. Dia bahkan gak sadar kalau gue bukan Kenzo. Baiklah, aku terima tawaranmu. Tapi ada satu syarat. Jangan pernah sebut nama Alicia dengan mulut kotormu itu. Kau sama busuknya dengan Xavier. Katanya sahabat, tapi kau menusuknya dari belakang. Kau tidur dengan pria yang sudah menghancurkan keluarganya. Dan sekarang, ketika hidupmu berantakan, kau malah datang padaku, tunangan Alicia, untuk minta bantuan menghancurkan Xavier. Lucu sekali. Saat itu aku tidak benar-benar mencintainya. Baiklah, aku tidak akan menyinggung nama Alicia lagi. Untuk langkah pertama, aku minta kau mencari tahu tentang Davina Aziza. Setelah itu, kita akan menyusun rencana. Baiklah, anggap saja permainan sudah dimulai. Sama persis, semua orang bakal kegocek. Untuk apa kita di sini? Kafe ini tempat perempuan sialan itu bekerja. Lalu apa rencanamu? Masuklah, nanti kau akan tahu sendiri. Dasar Nora, kau ingin aku jadi pahlawan baginya. Yaps. Setelah ini selesai, apa rencanamu? Apa semuanya harus aku yang pikirkan? Kita ini tim, kau juga harus memiliki rencana. Tenang saja, rencanaku bahkan lebih gila dari yang kau pikirkan. Memangnya apa rencanamu? Sekarang Xavier memiliki proyek di Jepang. Kau bisa sabotase proyek itu, goyahkan fondasi proyek itu, bikin dia sibuk, panik, dan harus terbang ke sana. Sementara itu, aku tetap di sini, mendekati Davina. Begitu Xavier sibuk mengurus proyeknya yang hancur, dia akan lengah mengawasi Davina. Saat itulah aku masuk sepenuhnya. Dua hal yang paling dia jaga, proyek dan perempuan itu runtuh bersamaan. Itu cara tepat buat bikin Xavier hancur. Kau memang iblis, Kenzo. Tapi aku suka. Urusan Jepang biar aku yang ngatur. Kau fokus buat Davina percaya padamu. Jangan sampai gagal. Aku tidak pernah gagal. Lihat saja, ini langkah pertama. Davina, ini sudah yang keberapa kali? Anda selalu membuat masalah. Saya tidak menjatuhkan minuman ini, Pak. Ada seseorang yang menabrak saya. Jangan mencari alasan. Saya membayar mahal untuk pelayanan di sini, tapi malah mendapatkan ini. Saya akan melaporkan ini ke manajer Anda. Saya saksinya. Saya melihat semuanya. Anda siapa? Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya hanya seseorang yang tidak suka melihat orang tidak bersalah disalahkan. Kalau Anda benar-benar ingin tahu siapa yang salah, mungkin sebaiknya periksa CCTV sebelum mengambil keputusan. Tapi... Atau Anda mau saya yang bantu ingatkan? Dr. Kenzo, Saya tidak menyangka Anda masih mengingat saya. bagaimana mungkin saya lupa? Anda yang merawat saya saat saya di rumah Xavier. Tapi, apa yang Anda lakukan di sini? Saya hanya kebetulan ada di sini, dan saya tidak bisa diam saja melihat ketidakadilan terjadi. Berhati-hatilah, Davina. Dunia ini tidak selalu bersikap baik pada orang baik. Halo dokter, bisa segera ke rumah sakit. Ada pasien kecelakaan dan kami butuh Anda. Baik, saya segera ke sana. Xavier, gue ada pasien darurat, harus ke rumah sakit sekarang. Davina masih tidur, belum sempat gue periksa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only that can... Dokter Kenzo, bukannya baru saja dokter pergi? Itu, pasiennya dipindahkan ke rumah sakit lain, jadi saya kembali. Oh, begitu ya. Tapi kenapa masuk lewat pintu belakang?
Mobil saya diparkir di sana, lebih dekat. Oh, baiklah kalau begitu. Bibi mau ke kamar Nona Davina dulu. Dia baru saja bangun setelah dokter pergi tadi. Davina sudah bangun. Kalau begitu saya ikut, sekalian periksa kondisinya. Baik, dokter. Bagaimana rencanamu di sana? Sejauh ini sih mulus. Yang perlu kau khawatirkan justru rencanamu sendiri. Sudahkah kau berhasil mendekati Davina? Tentu saja. Kau pikir aku selemah itu? Jangan sombong dulu. Aku tahu kau belum banyak kemajuan. Sialan, dari mana dia tahu? Menarik, cewek itu bisa jadi kunci. Kalau gue deketin dia, semua jalan menuju Davina akan lebih gampang. Halo, kau masih dengar aku? Bagus kalau rencanamu lancar. Aku sedang sibuk, ada hal penting yang harus kulakukan. Kalau tidak bisa bayar, tolong antriannya digeser dulu ya mbak. Iya maaf banget, saya mungkin harus taruh barangnya dulu. Tambahin belanjaan saya sekalian, biar saya yang bayar. Hah? Gak perlu, saya bisa urus sendiri kok. Terlambat, saya sudah bilang ke kasir. Totalnya 231 ya mas. Makasih mbak. Tunggu. Saya tidak enak mas, belanjaan saya banyak, sedangkan belanjaan mas sedikit, dan itu tidak sebanding dengan uang yang mas keluarkan tadi. Tak apa. Saya minta nomor mas aja atau langsung nomor rekeningnya aja, biar nanti saya sampai rumah saya bayar. Tidak perlu, saya permisi. Satu hutang budi udah gue ikat dari sini. Pintu menuju kehidupan Xavier terbuka makin lebar. Lo masih punya sesuatu yang bisa bikin dia jatuh? Kalau ada, sekarang waktunya. Gue udah ngelakuin semuanya. Gue udah buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang segalanya. Gue udah habis-habisan. Gue bahkan gak tahu harus mulai dari mana lagi. Dan sekarang lo malah nanya balik ke gue. Apa lo gila? Bentar, gue punya sesuatu tapi ini bagian gue. Gue yang bakal nutup cerita ini. Bagus, gue tunggu hasil akhirnya. Gila, ini makin gila. Pantas Somadi bisa jatuh di tangan lo. Gue harus lebih licin dari sebelumnya. Harus lebih hati-hati. Tapi ingat, lo juga manusia. Dan semua manusia punya celah. Datanglah ke bioskop, ambil tiket untuk 2 orang. Dan lo harus cari cara agar tiket itu bisa sampai ke tangan Xavier. Rencana ini bakal berjalan kalau lo berhasil pastiin tiket itu sampai ke tangan Xavier. Kalau lo gagal, gue akan bongkar siapa dalang dibalik sabotase proyek Xavier. Lo ngancem gue? Maybe? Brengsek! Gue bisa manfaatin sahabatnya Davina. Bentar, bukannya itu cowok yang di supermarket itu? Akhirnya dia datang juga. Permisi mas, maaf ingat saya kan? Kamu perempuan yang ada di supermarket itu kan? Iya betul, syukurlah mas masih ingat. Saya cuma mau mengembalikan uang belanjaan saya waktu itu. Tidak perlu, lagian itu tidak seberapa. Tapi saya beneran gak enak mas. Gini aja, kalau kamu ngerasa nggak enak, terima ini. Tadi di aula kampus ada yang ngasih itu secara cuma-cuma. Saya rasa saya tidak memerlukannya. Tiket nonton? Loh, saya yang punya utang kok malah saya yang dikasih beginian? Anggap aja lunas karena kamu mau menerima itu. Daripada saya buang kan sayang. Saya pergi dulu ya. Mas, tunggu. Ini kartu nama saya. Siapa tahu mas berubah pikiran dan pengen uangnya balik. Baiklah. Ganteng banget gak sih? Mana kriteria gue banget lagi. Semoga aja deh dia tiba-tiba berubah pikiran dan langsung hubungin gue. Kan gue jadi punya nomornya. Tiket apa sih ini? Ini kan tiket film horor yang lagi viral itu. Wah gila, gue hoki banget dapet ini gratisan. Dapet 2 lagi. Gue kira dia ngasih ini sekalian sambil nemenin. Ajak Davina ah!
Halo, ini saya yang tadi kamu kasih kartu nama. Oh, iya Mas, ada apa nih? Apa hari ini kamu punya waktu luang? Waktu luang? Ada sih, tapi kan tadi Mas kasih saya tiket buat nonton. Oh, iya saya lupa. Memangnya ada apa Mas? Saya ada tugas, kebetulan saya harus survei agar bisa menyelesaikannya. Niatnya besok, tapi tiba-tiba hari ini jadwal saya kosong. Rencananya saya ingin minta ditemani, karena akan lebih baik jika ada seseorang yang kenal kampus ini. Oh alah, begitu ya. Ya udah Mas, kalau gitu saya temani saja. Setelah mendengar nada bicaramu, sepertinya tidak perlu, saya bisa sendiri. Lebih baik kamu gunakan saja tiketnya. Nggak apa-apa kok Mas, tiket ini bisa saya kasih ke sahabat saya. Saya bisa temani Mas kok. Kalau begitu mau jam berapa Mas kesini? Kebetulan saya masih di area kampus. Kamu serius? 2 rius malah. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Sebentar lagi saya ke sana ya. Oke, ditunggu ya Mas. Umpan gue berhasil. Maaf ya, sepertinya saya terlalu mendadak. Enggak kok Mas, santai aja. Lagi pula tiket yang Mas kasih tadi kepake semua. Kebetulan teman saya bawa kawannya. Syukurlah, nanti saya ganti ya tiketnya biar kamu bisa nonton filmnya. Nggak perlu, lagian teman saya kan udah nonton. Saya ini tipe yang kalau nggak bareng dia ya nggak nonton. Bentar ya, ada telepon masuk. Ih, ini mulut nggak bisa direm astaga. Santai aja, semua aman. Lo tinggal tunggu hasilnya. Maaf, saya harus pergi sekarang. Mendadak ada pasien darurat. Iya nggak apa-apa kak, pergi aja. Maaf banget ya. Sampai ketemu lagi. Kalau takut kenapa nonton horor? Ya kali ada tiket nonton gratis masa ditolak. Sejak kita bertemu, Loh, apa-apaan ini? Kenapa filmnya tiba-tiba berubah? rasa lebih seru Anjir, kok jadi romantis sih? denganmu. Wait. Maukah kau Kok cowoknya mirip? Maukah kau berbagi Sebentar, sama cowoknya kok kayak familiar deh. Aku mau Safir, aku mau. Itu Safir Aldris, pemilik Aldris Corporation gak sih? Beneran dia. Kalau videonya muncul di sini, berarti orangnya juga ada di sini dong. Kaburlah, tapi ini baru pemanasan. Permainan baru dimulai. Ken, lo bisa kesini sekarang? Gue harus ke kantor, tapi Davina sendirian. Gue agak khawatir sama kondisinya setelah kejadian kemarin. Sorry bro, kayaknya gue nggak bisa. Gue lagi nangani pasien darurat, belum tahu ini bakal keluar kapan. Oke lanjut. Semesta lagi dukung gue. Davina, tunggu gue datang. Nggak boleh ada jejak. Hah? Barusan gue nggak salah lihat kan? Akhir-akhir ini HP sering nyala sendiri, baterai juga boros. Davina juga sempat bilang kalau gue terlalu sering ngecek dia. Rasanya emang ada yang janggal. Davina, saya masuk ya. Ada apa dokter? Bagaimanapun juga, sudah tugas saya memastikan kamu baik-baik saja sebelum saya balik ke rumah sakit. Kamu nggak kaget sama situasi kayak gini? Dibilang gak kaget sih bohong ya, tapi saya udah lumayan kebal sih hidup saya tuh kalau dijadiin sinetron, kisah nyata bakal bersambung terus sampai 30 episode, ya minimal. Wah, udah pro banget berarti ya. Bisa aja dokter Kenzo. BTW dokter balik ke rumah sakit sekarang. Sepertinya iya. Makasih ya udah nyempetin dateng, sama makasih juga tiket bioskopnya. Sama-sama, kebetulan saja waktu itu ada yang ngasih tiket daripada mubazir kan, jadi saya kasih ke Yolanda. Oke, kalau gitu saya udah selesai ya. Saya antar ke depan deh. Davina mirip banget sama Alicia. Fokus Kenzi, jangan ke bawah suasana.
Maaf dok, Hati-hati dong, pantas aja Xavier tuh super protektif sama kamu. baru kali ini kok kejadian begini, sebelumnya nggak pernah. Saya antar ya. Tidak usah, nanti kamu jatuh lagi. Saya yang kena semprot Xavier. Kamu istirahat aja. Davina, saya masuk ya. Silahkan dok, masuk aja. Anjir, gue harusnya mandi dulu. Gue bau nggak sih? Aman. Wah, kayaknya obrolan kalian seru banget. Saya sampai pengen ikutan. Bisa aja Kak Ken, tapi emang sih Davina tuh hidupnya sinetron banget. Tiap hari plot twist. Udah deh lo, dokter mau periksa gue, bukan dengerin gosip. Saya cuman sebentar ya. Sudah, kamu nggak lupa minum vitaminnya kan? Semuanya normal kok. Kamu bentar lagi masuk trimester kedua. Dalam beberapa minggu, mungkin kamu udah bisa ngerasain gerakan bayi yang pertama. Serius dok? Ya ampun, saya makin gak sabar. Tapi ya makin kesini pinggang rasanya kayak mau copot. Asli, kerasa nenek-nenek banget. Itu wajar kok. Semua ibu hamil pasti ngalamin. Yang penting vitamin rutin ya. Itu bisa bantu banget. Siap dokter, makasih banyak. Sama-sama. Oh iya Davina, saya mau bahas soal Xavier. Xavier, kenapa? Dia sakit? Bukan sakit, tapi bisa jadi sakit kalau kebiasaan dia terus dibiarkan. Dia itu perokok berat, saya udah capek ngingetin. Saya harap kamu bisa bantu buat nyadarin dia. Mungkin dia lebih nurut kalau kamu yang bicara. Halah, sama dokter aja gak nurut, apalagi sama saya. Coba aja dulu, bentar lagi kan ada bayi di rumah ini. Asap rokok bahaya buat ibu hamil, apalagi bayi. Oke deh dok, nanti saya coba ya. Oke, nggak ada yang mau ditanya lagi? Atau nggak mau spill cerita tadi ke saya juga nih? Bisa aja dokter. Kalau begitu saya keluar dulu ya. Yola! Teman kamu kayaknya juga butuh diperiksa deh. Ayo, kamu lagi mikirin apa? Kak Ken udah selesai. Serius secepat itu? Harusnya saya masih di sini nih dengerin lanjutannya. Gak usah Kak, cukup kok. Lucu juga ya kamu. Sahabatnya Davina, kenapa dia kelihatan kayak pernah ketemu gue, padahal ini pertama kali. Perasaan gue bener, ada sesuatu di balik semua ini, dan gue harus cari tahu. Chat Xavier dulu, kalau ada yang aneh, pasti ketahuan. Aman, gak ada yang janggal. Kenzo, ibu senang tadi kamu mampir ke sini setelah sekian lama. Ibu harap kamu bisa sering datang lagi ya nak. Februari, mustahil. Waktu itu gue sibuk pindahan. Gue gak pernah ke panti. Satu-satunya orang yang gue temui bulan itu cuman Xavier. Nadine, kenapa namanya muncul berkali-kali di panggilan keluar? Setelah dia putus dari Xavier, gue gak pernah berhubungan sama dia lagi. Kapan keluar ke dokter Karina? Pantes hari itu dokter Karina bilang gue udah nanya dokumen medis Davina lewat telepon. Padahal gue sama sekali gak pernah nelpon dia. Permisi, saya ingin bertemu dengan dokter Karina. Itu dokter Karina dok. Dok, maaf sebentar. Saya Kenzo, dokter pribadi keluarga Tuan Xavier. Dokter Kenzo, ada apa? Saya ingin meminta dokumen medis Nona Davina Aziza supaya saya bisa memahami kondisinya lebih jelas. Hah? Dokumen? Bukannya tadi pagi Anda sudah menelpon saya dan saya langsung kirimkan? Maksud dokter? Iya, saya kesana sekarang. Aduh, maaf dok, saya harus operasi darurat. Kita lanjutkan lain kali ya. Sial, bagaimana bisa gue lupa hal sepenting ini? Dokumen itu berarti memang sudah dikirim. Sial, dia sadar HP-nya disadap. Lo bego, Kenzi. Lupa cek riwayat panggilan sama pesan panti. Tenang, tiap jalan buntu selalu ada pintu baru. Jadi benar ada yang nyadap HP gue. Dan Davina, dia bilang gue terlalu sering ngecek di akhir-akhir ini. Berarti si bajingan itu udah masuk ke rumah Xavier pakai nama gue. Tapi kenapa semua orang gak ada yang curiga kalau itu bukan gue? Lo udah sadar? Bagus. Gue tahu otak lo pasti penuh tanda tanya. Santai, gue bakal kasih tahu semua jawabannya. Temuin gue di apartemen lo, sekarang.
Bajingan, dia bakal tahu apartemen gue. Siapa kau? Kenapa wajah kita sama? Bukannya lo dokter. Harusnya lo tahu jawaban dari pertanyaan lo itu. Saya tanya sekali lagi, siapa kamu? Serius lo nggak tahu? Jadi gampang banget ya lo lupain keluarga kandung lo. Gue, Kenzio, kembaran lo. Kembaran? Tapi kenapa kamu sadap HP saya, datang ke rumah Xavier, menyamar jadi saya? Kenapa nggak langsung menemui saya? Simpel saja, karena tujuan gue bukan lo, tapi Xavier. Dan ternyata Tuhan kasih bonus, yaitu lo. Lo yang bikin semua rencana balas dendam gue jadi mudah. Rencana balas dendam? Untuk apa? Xavier nggak salah apa-apa. Nggak salah. Lo bahkan gak nanya kabar orang tua kandung dan adik lo. Yang lo khawatirin malah Xavier. Hebat. Cukup, katakan dengan jelas, kenapa kamu ingin balas dendam? Tunangan gue, gara-gara Xavier hancurin bisnis ayahnya di Tama. Keluarga dia runtuh. Alicia kehilangan orang tuanya. Dan gue kehilangan Alicia. Itu salah dia. Itu bukan kesalahan Xavier. Kesalahan ada di keluarga di Tama. Jadi hentikan semua ini. Hentikan. Gak ada kata berhenti sebelum Xavier hilang dari muka bumi. Dasar bodoh, lo pikir gue bakal berhenti? Justru lo barusan kasih gue jalan baru. Akhirnya lo bangun juga. Dimana saya? Lepaskan saya, Kenzi. Lepasin. Kalau gue lepasin, gue nggak bakal bisa jadi dokter pribadinya Davina. Hentikan, Kenzi. Kamu nggak tahu siapa yang sedang kamu lawan. Justru gue tahu. Gue udah cukup ngerti siapa Xavier. Dan sekarang ada lo. Lo bakal bantu gue. Kalau enggak, ayah angkat lo bisa jadi taruhannya. Jangan sentuh ayah! Tuh. Anak berbakti. Bisa emosi juga ternyata. Lucu ya. Lo sampai sekarang bahkan gak tahu orang tua kandung lo masih hidup atau mati. Apa maksud lo? Kaget. Dengerin baik-baik. Orang tua kita sudah mati. Dan mereka gak ninggalin apa-apa buat gue. Lo enak hidup nyaman sama orang tua angkat. Gue cuman sampah, pecundang yang bahkan gak bisa jagain tunangan gue. Kamu pikir saya bahagia cuman karena tinggal sama orang tua angkat? Hidup saya juga gak gampang, Kenzi. Tapi saya gak pernah nyalahin dunia kayak kamu. Percuma juga gue buka-bukaan sama lo. Ujung-ujungnya lo tetap belain Xavier kan? Terserah, gue cabut dulu. Jaga dia baik-baik, jangan sampai lolos. Dan bantu dia buat ganti baju. Siap, Tuan. Gue mau tepatin janji. Janji apa? Belum ada sebulan lo udah lupa. Gue inget, kirain lo yang lupa. Seperti biasa, restoran wagyu favorit lo. Oke, gue OTW. Janji apa? Gue harus pastiin dulu sama Kenzo. Xavier punya janji apa sama lo? Cepet jawab. Kenapa kamu pengen tahu? Jangan banyak tanya, cukup jawab. Dia janji traktir saya di restoran wagyu kalau dia kalah taruhan. Taruhan apa? Taruhan tentang perasaan dia ke Davina. Akhirnya gue ngerti. Gitu dong, kerjasama yang baik, biar ayah lo aman. Maafin gue, Xavier. Gue harus cari cara keluar dari sini. Sorry gue telat. Barusan ada pasien dadakan. Mas, tolong kesini. Ada yang bisa saya bantu? Saya pesan seperti biasa. Lo kan sama aja kayak lo. Tumben, biasanya lo pesan wagyu grade A favorit lo. Apalagi kalau ditraktir begini. Maksud gue sama kayak lo, seperti biasa aja. Mas, pesan seperti biasa ya. Baik tuan, akan segera kami siapkan. Tumben bahasa lo muter-muter Ken, lagi ada masalah. Lo tahu aja, biasa urusan kerjaan. Udah, lupain dulu. Sekarang waktunya lo nikmatin makanan favorit lo. Iya, tapi ngomong-ngomong, kenapa lo nggak ngajak Davina? Gue ngajak lo langsung dari kantor. Lagi pula gue juga mau kasih dia banyak waktu sendiri sebelum dia lahiran nanti. Sepenting itu dia buat lo. Buktinya lo menang taruhan dari gue. Dia yang bikin dunia gue hidup lagi. Celotehannya, tingkah anehnya, semua yang ada di diri dia malah bikin gue ketagihan, bukan risih. Jadi lo serius banget sama dia. Lo pikir dia hamil anak gue terus gue gak serius. Tapi kan ini semua bukan bagian dari rencana lo.
Iya juga sih, tapi gue serius. 2 hari lagi gue bakal kenalin dia di acara gala gathering gue. Gue malah lupa undang lo. Bisa-bisanya sahabat sendiri dilupain. Walaupun gue undang, lo juga belum tentu datang. Tiba-tiba ada pasien darurat lah, operasi lah. Tapi lo lagi cuti kan? Nah kan, lo lupa lagi tuh. Pelet Davina emang kuat banget. Silakan tuan. Jadi bener lo jatuh buat Davina. Harusnya gue seneng, karena itu bisa bikin Davina jadi bidak gue yang berikutnya setelah Kenzo. Tapi kenapa tiap gue mikirin Davina, bayangan Alicia selalu muncul? Apa gue juga udah kebawa perasaan sama dia? Davina itu beda. Dia bikin gue inget Alicia, tapi sekaligus bikin gue lupa sama dia. Sial. Gue gak boleh jatuh lagi, tapi hati gue malah berkhianat. Ironis ya, seorang Xavier yang dulu selalu bilang gak percaya cinta, gak percaya pernikahan, sekarang malah jatuh di pelukan Davina. Bahkan dia kubur semua prinsipnya, dan dia bilang dia serius sama Davina. Gak bisa, dia gak boleh rasain yang namanya cinta. Cukup Kenzi, ikhlaskan semuanya. Balas dendam gak akan bikin tunanganmu kembali. Dia sudah kembali dalam diri Davina. Maksud kamu apa? Awalnya gue cuma pengen ngancurin hidup Xavier lewat Davina. Tapi sayang, Davina punya wajah dan sifat yang mirip banget sama Alicia. Itu ngerubah segalanya. Sekarang tujuan gue berubah. Rebut Davina dari Xavier, apapun caranya. Gue gagal jaga Alicia, tapi mungkin gue bisa jaga Davina dengan cara gue sendiri. Jangan Kenzi, jangan bawa Davina ke dalam rencana gilamu. Kenapa lo begitu khawatir? Lo kan cuma dokter pribadi mereka. Apa jangan-jangan lo juga jatuh cinta sama Davina? Gen memang gak bisa bohong. Lo sama aja kayak gue. Iya gue baru inget. Panti asuhan kalian sama kan? Bahkan lo dan Davina pernah diculik di waktu yang sama. Jadi sebelum Davina masuk di hidup Xavier, lo yang duluan lebih kenal dia dan suka sama Davina. Tapi lo kalah dari Xavier. Menyedihkan. Diam Kenzi, saya bukan kamu. Saya tidak akan pernah sepicik dan setega itu. Yang penting adalah kebahagiaan Davina. Naif banget. Lo gak iri, Gak sakit hati tiap kali lihat mereka berduaan? Tidak, justru saya lega karena Davina bersama orang yang tepat. Xavier akan melakukan segalanya untuk melindunginya, termasuk menjauhkan dari orang berbahaya sepertimu. Brengsek! Gue di mana? Kok gue diikat sih? Hei, tolong! Ada orang! Kamu sudah sadar? Dokter Kenzo, gila lo yang nyulik gue! Seriusan lo sepsiko itu? Tenang Davina, kamu salah paham. Saya juga korban di sini. Yang nyulik kamu itu bukan saya. Lo pikir gue bego? Gue masih inget ya, lo nyuntikin sesuatu ke tubuh gue. Dan sadar-sadar gue udah dalam keadaan keikat kayak gini. Dan dengan entengnya, lo bilang bukan saya. Ngaco! Kalau saya pelakunya, kenapa saya juga diikat? Ya elah, itu bisa aja acting lo. Jangan pikir bisa segampang itu buat gue percaya. Lo itu iblis pakai jas putih. Lepasin gue. Xavier pasti lagi nyariin gue sekarang. Cepetan lepasin gue. Davina, please, tenang dulu. Kalau kamu teriak terus, dia bakal nyakitin kamu beneran. Bullshit. Stop so peduli. Stop acting like a victim. Berisik. Gue nyuruh lo buat nenangin dia kalau dia sadar. Sebentar, kalau yang di samping gue ini Dokter Kenzo, Lo siapa? Kamu nanya siapa aku, sayang? Sayang pala lo. Gue tanya, siapa lo? Kenalin, gue Kenzio, calon pengganti Xavier di hidup lo. Pengganti? Gila lo ya? Lo pikir gue bakal sudi? Cepet lepasin gue. Kalau enggak, gue bakal teriak sekencang-kencangnya. Tolong, ada orang gak? Tolong! Nah, gitu dong. Diem kayak gini tuh bikin lo lebih cantik. Denger ya, lo mau teriak sampai suara lo habis, tetep gak akan ada yang nyelamatin lo. Lo tuh bikin emosi, tatapan lo menyebalkan. Stop Kenzi, inget dia lagi hamil. Gue bilang jangan ikut campur. Lo cuman perlu jaga dia. Kalau lo berani macem-macem, lo tahu kan apa resikonya?
Kenapa dia cuma diem? Kenapa dia nggak ngelawan? Gue harus keluar dari sini. Xavier pasti panik sekarang. Lepasin gue mohon. Lepasin sekarang juga. Daripada lo teriak-teriak kayak orang kesurupan, mending makan. Enggak, gue nggak sudi nyentuh makanan dari orang kayak lo. Lepasin gue, Kenzio. Lo pengen gue bekap lagi, hah? Cepat makan! Davina, kamu harus makan. Tolong, bayi kamu butuh itu. Dia tidak salah apa-apa. Dengerin tuh omongan dokter kesayangan lo. Yakin nih makanannya nggak diracunin? Aduh sayang, gue nggak sekejam itu. Cepat makan. Kalau kurang, tinggal panggil gue aja. Nah, gitu dong, cewek pintar. Ingat, jangan coba-coba kabur. Percuma juga, gue bakal tahu. Jangan terlalu curiga. Dia nggak bakal ngeracunin kita sekarang. Dia masih butuh kita berdua. Buat apa? Xavier, jadi tolong jaga kondisi kamu. Saya tahu kamu takut, tapi jangan bikin dia punya alasan buat nyakitin kamu. Dokter masih ngarep saya percaya. Gimana kalau ini semua cuma permainan dokter sama kembaran dokter itu? Terserah, tapi kalau kamu mau nyelamatin diri kamu sendiri dan bayi kamu, jaga tenaga. Kamu tahu, ini bukan pertama kalinya saya diculik. Waktu saya kecil dan masih tinggal di panti, saya mengalami hal yang sama, malah hampir dijual. Dokter mau buat saya kasihan ke dokter dengan cerita dokter yang simpati ini. Jangan harap, dok. Itu terserah jika cara berpikirmu seperti itu. Tapi ada satu hal yang ingin saya ceritakan. Waktu itu, ada seorang anak perempuan. Dia amat sangat berani dengan tubuhnya yang mungil. Dia mempunyai keberanian yang tinggi. Saat itu dia tahu saya sedang diculik dan mencoba buat menolong. Dengan lucunya, dia malah ikut diculik juga. Tapi berkat keberaniannya, kita bisa kabur dengan pikiran dia yang cerdik. Dia menyilangkan kedua tangannya saat akan diikat. Dan karena itu, dia bisa melepaskan ikatannya. Dia sangat luar biasa kuat. Saya nggak akan pernah lupa sorot matanya waktu itu. Kamu ingat kan? Iya, anak laki-laki yang kamu tolong waktu itu. Itu saya. Tolong aku. Tenang ya, aku cari orang dewasa dulu. Om, tolongin aku. Ada apa, Dek? Di gudang itu ada anak kecil diikat. Ayo Om, bantuin. Hah? Serius? Cepat telepon polisi ya Om. Nggak usah pakai telepon, kita langsung ke sana aja. Gudangnya yang itu kan? Tapi tetap harus telepon polisi Om. Ini gudangnya. Om, kok punya kuncinya? Hah? Maksud kakak apa? Jelas dong Om punya kuncinya. Soalnya ini gudang milik Om. Jadi, Om itu... Pintar juga kamu, pasti hargamu mahal. Lepasin aku Om, jangan sentuh aku. Sakit Om. Berisik! Ya, saya sudah siap. Korbannya jadi 2. Tenang, yang cewek juga bagus. Saya siapin mobil sekarang. Diam di sini, jangan macam-macam. Kita pasti bisa keluar dari sini. Jangan mimpi, kamu dengar sendiri tadi. Kita mau dijual. Iya, aku dengar, tapi aku gak mimpi kok. Hah? Bukannya tanganmu tadi diikat juga? Pelan, aku cari alat buat lepasin kakak. Kalian lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain kok Om, kan tangan kita diikat. Jangan macam-macam ya. Jangan takut kak, kakak bisa berdiri. Tapi kita keluar lewat mana ya? Aku nggak hafal jalan ke panti. Kamu tinggal di panti?
panti asuhan kasih ibu. Itu jendela belakang bisa dilewatin. Tapi Kak, kita nggak tahu arah ke perkampungan. Waktu diculik, aku dengar suara orang-orang dari arah sana. Kita ikuti saja. Hah? Sial! Kakak nggak apa-apa. Rumah kakak di mana? Biar aku antar. Gak usah, aku bisa pulang sendiri. Yakin? Tapi kita harus lapor polisi. Percuma, polisi nggak percaya sama anak kecil. Sekarang kita udah bebas, kamu bisa balik ke panti. Ya juga sih. Tapi kakak beneran nggak apa-apa. Tunggu di sini ya. Aku panggil ibu panti dulu. Hah? Dia tadi ada di sini kok, Bu. Kok nggak ada ya? Kamu yakin tempatnya di sini? Vina udah suruh dia tunggu loh, Bu. Mungkin dia udah pulang sendiri. Yang penting kamu selamat. Ibu sudah khawatir nyariin kamu dari tadi. Vina nggak apa-apa kok, Bu. Tapi, Bu, kira-kira polisi percaya nggak sama Ibu? Kenapa Vina nanya begitu? Soalnya tadi kakak itu bilang polisi nggak percaya sama anak kecil. Makanya Vina tanya kalau sama orang dewasa kayak Ibu. Tentu, kita harus lapor polisi. Vina memang anak yang pintar. Sekalian, ibu juga mau tanya soal anak panti kita yang belum pulang. Semoga segera ketemu. Amin. Ayo, Bu. Jadi, Dokter Kenzo anak panti yang dulu sempat hilang itu. Kenapa dokter nggak bilang kalau kita tinggal di panti yang sama atau nyamperin saya waktu di panti? Waktu itu, saya malu. Seharusnya saya jadi kakak yang jaga adik-adik panti seperti kamu. Tapi nyatanya, kamu yang malah nolong saya. Setelah kejadian itu, saya diam-diam sering memperhatikan kamu. Beberapa kali mau nyapa, tapi saya nggak cukup berani. Lalu saya diadopsi, dan semuanya terputus. Dok, saya baru tahu dokter itu satu panti sama saya justru setelah dokter pergi. Saya sempat tanya alamat dokter ke ibu panti, tapi beliau nggak mau kasih tahu. Terima kasih untuk waktu itu. Maaf, saya baru bisa ngucapin sekarang. Sampai hari ini, saya masih kagum sama kamu. Usia kamu waktu itu masih kecil, tapi kamu lebih berani dari siapapun yang pernah saya kenal. Tapi tetap aja ya, kejadian itu keulang lagi sekarang. Kita pasti bisa keluar dari sini. Saya sudah tahu kelemahan Kenzi, tinggal nunggu waktu yang tepat. Tapi, sebentar, kalian tuh beneran kembar? Kalian lagi nyusun rencana, hah? Kamu bodoh kalau mikir gitu. Gimana mau ngerencanain sesuatu kalau di sini penuh dengan orang suruhanmu? Berani-beraninya lo manggil gue bodoh. Ternyata lo bisa diam juga ya. Dari tadi kayak gitu. Cukup Kenzi, saya mohon lepaskan Davina. Gak lihat dia ketakutan. Lepasin. Ngapain gue harus lepasin dia? Dia milik gue. Dan lo juga udah jatuh hati sama dia, bukan? Tenang, gue orangnya adil kok. Gue bakal bagi dia sama lo. Iya kan sayang? Cukup Kenzi, kamu sudah kelewatan. Pantas Tuhan gak pernah izinin kamu untuk miliki semua yang kamu mau. Termasuk Alicia. Kesombonganmu itu bahkan bikin Tuhan jijik. Kurang ajar. Lo berani ngomong kayak begitu? Itu semua salah Xavier. Salah Xavier. Coba bercermin, kalau benar kamu bisa jaga Alicia, dia nggak bakal pergi dari kamu. Sialan lo! Bawa nama Alicia! Kenapa? Bukannya kamu sendiri bilang Alicia sudah kembali? Ada di diri Davina, bukan? Kalau benar begitu, harusnya kamu nggak kalap cuma dengar namanya. Atau kamu merasa bersalah karena kamu sadar kamu sudah mengkhianati dia. Bukannya semua dendamu ini berawal dari Alicia. Bajingan lo! Jangan! Jangan pukuli dia! Gue mohon! Stop, Kenzi! Stop! Dokter Kenzo! Gue gak mau kayak gini! Gue bilang stop! Kenapa sayang? Kenapa kamu nangis? Ini baru pemanasan. Kenapa? Mau ngomong sesuatu? Tenang, permainan belum dimulai. Pemain utamanya belum datang.
Tolong jangan panggil Xavier ke sini. Gue mohon. Terlambat, dia sudah tahu dan dia bakal datang. Enggak, jangan. Gue mohon. Gue bakal nurut. Gue bakal lakuin apapun yang lo mau. Asal jangan sentuh Xavier. Lo gila, kenapa lo rela ngorbanin diri buat dia? Xavier, kenapa semua orang selalu milih dia dibanding gue? Tolong, jangan suruh Xavier datang. Gue mohon. Risek, kita lihat nanti apa Xavier bisa nyelamatin kalian berdua. Bawa Kenzo. Baik, Tuan. Ken, kenapa lo ngelakuin ini? Gue udah nganggap lo keluarga, orang yang paling gue percaya, tapi lo malah hianatin gue. Gue nggak peduli lagi. Walaupun itu lo, gue bakal ngelakuin apapun buat nyelamatin Davina. Vina! Vin! Davina! Kamu di mana? Vina! Davina! Vin! Vina! Davina! Di mana kamu? Tenang Davina, saya di sini. Gue takut, Sebi. Tenang. Wah, pangeran berkuda kita akhirnya datang juga. Sayangnya, dia harus memilih salah satu dari kalian. Kenzo, kenapa wajah kalian sama? Mana Kenzo yang saya kenal? Xavier, kita ditipu. Dia bukan Kenzo, dia Kenzi, kembaran Kenzo. Selama ini dia nyamar. Apa? Akhirnya, lo sadar juga. Ternyata lo nggak sepintar itu, Xavier. Bahkan, lo nggak bisa bedain mana sahabat lo. Lepasin Kenzo sekarang juga. Kenapa lo mundur? Pengecut. Kau berurusan dengan saya, Kenzi, bukan dengan kembaranmu. Semua orang selalu mau jadi pahlawan buat orang lain. Jijik gue lihat hubungan kalian. Kau pikir dengan menghancurkan orang lain luka di hatimu bakal sembuh? Tidak, Kenzi. Kebencian itu cuma akan menelanmu sampai nggak ada lagi yang tersisa dari dirimu sendiri. Kalau kau memang ingin balas dendam, lepaskan Kenzo, ambil saya. Jangan seret orang tak bersalah. Karena ukuran kekuatan seorang pria bukan dari berapa banyak nyawa yang dihancurkan, tapi dari berapa banyak yang sanggup dia lindungi. Ayo, kalau nggak apa-apa, gue fine. Tolong bawa keluar Davina dari sini. Enggak, gue nggak bisa ninggalin lo, Xavier. Dia berbahaya. Dia bener, Kenzi bisa ngelakuin apa aja buat nyelakain lo. Kamu tenang, saya mohon, tolong bawa Davina pergi, Kenzo. Tapi dia pegang senjata. Saya tahu, tapi yang lebih penting adalah keselamatan Davina. Baiklah, saya bawa dia keluar, tapi nanti saya balik lagi ke sini. Xavier. Xavier. Lengah. Itu kelemahan lo, Xavier. Dan sekarang, ini akhir hidup lo.